Selamat siang. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Arya Kesuma. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022. Mungkin bisa perkenalkan diri. Ya, nama saya Jenderal Zainan Al-Faik dari TNI. Oke, di sini saya akan sedikit mewawancarai atau menanyakan beberapa hal terkait netralitas TNI terhadap pemilu atau politik itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu bagaimana sih Anda sebagai seorang TNI itu mendefinisikan posisi yang dianggap netral bagi TNI itu sendiri dalam konteks politik? Jadi posisi yang dianggap tidak netral dalam TNI itu, yang netral itu yaitu tidak berpihak dengan siapapun. Terus yang kedua yaitu tidak terlibat dalam aktivitas politik. Baik, yang kedua mungkin saya lanjut langsung. Menurut Anda bagaimana sih atau mengapa penting bagi TNI itu menjaga netralitas di dalam urusan politik itu sendiri? Ya jelas penting Mas, karena tuh untuk menjaga netralitas dalam urusan politik. Karena hal ini merupakan landasan yang kuat untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan nasional. Terus dengan menjaga netralitas tersebut, TNI itu dapat memastikan bahwa institusi ini tidak terlibat dalam pertarungan politik yang bisa menciptakan polarisasi atau konflik di antar masyarakat. Gitu ya. Mungkin lanjut saja ke nomor 4. Nomor 3, maaf. Apa saja sih tindakan konkret yang diambil dari TNI untuk mempertahankan posisi netralisasinya dalam konteks politik itu sendiri? Yang pertama yaitu mengedepankan pendidikan dan pelatihan yang mencakup prinsip-prinsip netralitas politik gitu kepada TNI yang masih baru gitulah. Yang kedua itu ada menetapkan peraturan dan kode etik yang jelas mengenai keterlibatan anggota TNI dalam aktivitas politik. Terus ada yang ketiga yaitu menerapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah pelanggaran dalam politik gitu. Terus yang keempat yaitu ada mengutamakan komunikasi dengan institusi politik dan pemerintah yang sah dalam kerangka kerjasama yang profesional dan sesuai dengan tugas pokok TNI lah. Terus yang kelima yaitu mengedepankan transparansi ya. Begitu. Oke, baik. Mungkin yang selanjutnya itu bagaimana TNI dapat menjaga kemandirian dan independensinya sambil tetap memegang teguh prinsip netralitas dalam konteks politik itu sendiri? Yang pertama itu yang membangun kekuatan institusi yang profesional dan modern. Agar apa? Agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif tanpa ketergantungan pada kepentingan politik tertentu. Yang kedua yaitu ada memperkuat sistem pengawasan internal yang independen dan efektif. Terus yang ketiga itu ada menjalin kerjasama dengan institusi sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Terus yang keempat yaitu ada memperkuat pendidikan dan pelatihan anggota TNI mengenai pentingnya netralitas politik sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip kepemimpinan dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu apa dampak positif yang dapat dihasilkan ketika TNI berhasil mempertahankan posisi netralnya dalam konteks politik itu sendiri sih, Pak? Ya, terdapat beberapa dampak positif. Contohnya seperti yang pertama yaitu ada meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI sebagai institusi yang netral dan dapat diandalkan. Terus yang kedua yaitu membangun stabilitas politik dan keamanan nasional dengan menghindari konflik atau polarisasi yang berkaitan dengan politik. Terus yang ketiga ada mendukung proses demokrasi yang sehat dengan memastikan kebebasan berpendapat dan keadilan dalam setiap proses publik. Terus yang keempat adalah mempertahankan integritas dan profesionalisme TNI sebagai kekuatan pertahanan yang independen dan setia pada konstitusi. Oke.
Lanjut ke selanjutnya, itu bagaimana TNI dapat memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mengancam netralitasnya itu sendiri, itu bagaimana sih? Yang pertama yaitu ada memberikan pemahaman yang jelas tuh kepada anggota-anggota TNI lah, kayak seperti melaksanakan program dimasukkan salah satu program pendidikan gitu di setiap kelas nantinya. Terus yang kedua yaitu ada melakukan pemantauan internal secara ketat untuk mendeteksi dan mencegah adanya anggota TNI yang terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, terus yang ketiga itu ada menegakkan disiplin dan sanksi yang tegas bagi anggota TNI yang melanggar aturan yang berlaku. Terus yang keempat itu ada membangun budaya organisasi yang kuat yang menghargai netralitas politik dan menekankan pentingnya loyalitas pada konstitusi dan hukum negara. Gitu ya. Ya, Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Bagaimana TNI dapat menjaga hubungan yang baik dengan pemerintahan yang sah tanpa terlibat secara langsung dalam ranah politik sendiri? yang pertama yaitu ada menjalin komunikasi lah. Menjalin komunikasi, terus jadi tuh menjalin komunikasi yang sifatnya tuh yang terbuka dan transparan. Terus yang kedua yaitu ada mengedepankan kerjasama yang profesional dan sesuai dengan tugas pokok TNI dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Yang ketiga ada menjaga independensi dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah yang sah. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa sih tantangan atau bagaimana sih tantangan terbesar yang dihadapi TNI dalam menjaga posisi netralitasnya dalam posisi berpolitik, dan bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi itu sendiri, Pak? Terus adanya tantangan atau adanya tekanan atau campur tangan politik yang dapat mengancam netralitas TNI. Terus yang kedua yaitu potensi terjadinya polarisasi politik di masyarakat yang dapat mempengaruhi netralisasi TNI. Terus yang ketiga ada perkembangan teknologi dan media sosial yang mempercepat dan memperluas penyebaran informasi publik. Terus ada lagi yang terakhir yaitu poin yang terakhir nomor 4 yaitu pengaruh individu atau kelompok dalam dan di sekitar TNI yang berupaya memanfaatkan institusi ini untuk kepentingan politik tertentu. Terus untuk cara mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan cara menguatkan sistem pengawasan internal yang independen dan efektif untuk mencegah campur tangan politik dalam urusan internal TNI. Terus yang kedua yaitu ada mengintensifkan pendidikan dan pelatihan mengenai netralitas politik kepada seluruh anggota TNI. Terus yang ketiga yaitu ada memperkuat kerjasama dengan institusi sipil yang terkait dengan pertahanan dan keamanan serta menjaga independensi dalam pengambilan keputusan. Terus yang keempat ada meningkatkan komunikasi publik tentang peran dan tanggung jawab TNI dalam menjaga netralitas politik serta mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya kira jawaban Bapak sungguh menjawab dan sangat bagus lah. Terima kasih. Dan sungguh sangat membantu saya dalam untuk menjawab pertanyaan ini. Kiranya sesi wawancara ini sudah berakhir. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas kesediaan waktu Bapak untuk hadir dalam sesi wawancara ini bersama saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas.